teman-teman, selamat pagi Bu dosen. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tugas yang diberikan Ibu, yaitu mengenai persaingan dan pemangsaan ikan. Di sini yang mempresentasikan dan membuat PPT video ini saya, Yohanes Irianto, dan teman-teman yang lain, yaitu bertugas membuat dan menyusun makalah. Persaingan dan pemangsaan. Definisi tentang persaingan. Milne dalam With Hurley 1972, persaingan adalah usaha dua binatang atau lebih untuk mendapat sesuatu yang sama. Kedua, With Hurley 1979, persaingan adalah suatu keadaan yang memastikan persediaan dari sumber yang sama dalam satu daerah lingkungan tertentu yang menghasilkan suatu interaksi yang menimbulkan efek buruk untuk satu atau masing-masing organisme. Climate dan Shirtford dalam With Hurley 1972. Persaingan biologis adalah suatu permintaan oleh dua individu atau lebih dari spesies yang sama dalam populasi atau dua spesies atau lebih dalam tingkat tropik yang sama untuk sumber yang umum, di mana permintaan tadi sebenarnya secara potensial terbatas. Persaingan dapat digolongkan menjadi dua bagian, yaitu persaingan interspesifik dan intraspesifik. Di mana persaingan interspesifik ini merupakan persaingan antar spesies yang sama, dan intraspesifik ini merupakan persaingan antara jenis spesies yang berbeda dalam suatu perairan. Akibat persaingan. Akibat persaingan interspesifik itu pertumbuhan spesies ikan tidak maksimal. Yang kedua, menurunnya spesies ikan. Kemudian intraspesifik, kepunahan spesies. Akibat dua persaingan antara interspesifik dan intraspesifik ini menimbulkan 3 poin penting, yaitu pertumbuhan spesies ikan tidak maksimal, menurunnya spesies ikan, dan kepunahan spesies. Kita akan membahas terlebih dahulu mengenai persaingan interspesifik ini. Yang pertama itu pertumbuhan spesies ikan tidak maksimal. Mengapa tidak maksimal? Karena di dalam suatu lingkungan perairan terjadi suatu persaingan yang namanya interspesifik, di mana persaingan interspesifik ini merupakan persaingan antar spesies yang sama. Nah, mengapa spesies ini melakukan persaingan? Ada beberapa banyak faktor yang mempengaruhi spesies ini melakukan suatu persaingan dalam suatu perairan. Misalnya perebutan makanan, musim pemijahan, dan lain-lain. Nah, akibat dari persaingan tersebut akan menurunkan jumlah spesies ikan. Andainya dalam suatu perairan terdapat suatu jenis spesies ikan momar misalnya. Ikan momar yang di dalam suatu perairan atau ekosistem tersebut sangat berlimpah, namun ketersediaan makanan yang ada di perairan tersebut berkurang. Oleh sebab itu, maka terjadi persaingan sehingga akan menurunkan jumlah spesies ikan. Karena ikan yang lain ada yang mendapat makanan dan ada juga yang tidak mendapat makanan. Yang kedua, intraspesifik atau kepunahan yang mengakibatkan kepunahan spesies. Mengapa persaingan intraspesifik ini dapat menyebabkan kepunahan spesies? Karena persaingan intraspesifik ini merupakan persaingan antar spesies yang berbeda, di mana dalam suatu perairan itu kan tidak hanya satu jenis spesies ikan saja, bisa saja satu atau dua, bahkan banyak spesies yang berada dalam perairan tersebut.
Nah, dalam suatu perairan tersebut pasti ada jenis spesies ikan yang pemangsa atau karnivor. Nah, ikan pemangsa inilah yang akan memangsa spesies-spesies lain yang berada dalam perairan tersebut, sehingga akan menyebabkan kepunahan spesies atau berkurangnya jenis spesies ikan yang kalah bersaing dalam perairan tersebut. Kemudian, faktor terjadinya persaingan ikan. Contoh, ada makanan, sarang atau tempat pemijah, musim pemijah, ruang gerak ikan. Ada 4 faktor yang terjadi di dalam persaingan ikan. Yang pertama itu perebutan makanan. Seperti yang saya jelaskan di slide sebelumnya, bahwa jika spesies ikan dalam suatu perairan itu melimpah, namun ketersediaan makanannya berkurang, maka secara otomatis akan terjadi yang namanya perebutan makanan. Sarang atau tempat memijah. Contohnya itu ikan salmon. Biasanya saat pemijahan, ikan salmon ini akan berpindah atau bermigrasi ke perairan lain untuk melakukan pemijahan. Nah, pemijahan ini, kalau ikan salmon yang terlambat memijah ke lokasi pemijahan tersebut, ia akan merusak sarang-sarang temannya ikan yang sudah memijah di tempat tersebut. Nah, musim pemijahan, contohnya ikan lele. Kalau diamati berdasarkan artikel yang saya baca, bahwa musim pemijahan ini yang saya ambil yaitu contoh ikan lele, itu dia akan melakukan suatu kompetisi atau perebutan jantan atau betina saat akan melakukan pemijahan. Kemudian ruang gerak ikan. Di sini ruang gerak ikan juga mempengaruhi terjadinya persaingan, yaitu jika kondisi lingkungannya sempit, maka persaingan ikan ini akan terjadi karena ruang gerak ikan sangat kecil, sehingga di sini banyak terjadi faktor yang menjadi persaingan akibat ruang gerak ini. Karena jumlah makanan yang berkurang, terlalu banyak spesies dalam suatu lingkungan, ini akan mempengaruhi ruang gerak ikan tersebut. Nah, kita juga dapat melihat dalam diagram berikut. Ini merupakan persentase persaingan. 10% kita lihat adalah persaingan makanan, 45% tempat pemijahan, kemudian 20% merupakan persaingan musim pemijahan, dan 25% merupakan persentase ruang gerak. Meminimalisir terjadinya persaingan ikan. Ada 3 poin penting untuk meminimalisir persaingan ikan. Yang pertama yaitu memantau terjadinya introduksi spesies baru. Kedua, konservasi in situ. Yang ketiga, konservasi ex situ. Apa yang dimaksud dengan introduksi spesies baru? Introduksi spesies baru ini merupakan salah satu penanaman spesies yang bukan tempat atau spesies ikan itu tinggal. Misalnya para peneliti atau pengamat membawa suatu jenis spesies ikan baru dari luar, kemudian menaruhnya ke dalam suatu perairan, misalnya di perairan Danau Anggi, ditaruh di situ. Nah, ternyata ikan-ikan lokal atau ikan yang mendiami perairan Danau Anggi tersebut, mereka kalah bersaing dengan ikan yang baru dimasukkan ke dalam danau tersebut. Malahan, ikan tersebut mampu berkembang lebih cepat dan pesat dibandingkan dengan ikan lokal tersebut atau ikan yang mendiami
sebelumnya. Nah, ini akan menyebabkan berkurangnya spesies asli yang berada di perairan tersebut. Kemudian yang kedua, konservasi in situ. Apa yang dimaksud dengan konservasi in situ? Konservasi in situ ialah melakukan perlindungan atau pengamatan dalam suatu lingkungan perairan yang diketahui bahwa jumlah atau jenis spesies yang ada di perairan tersebut sudah mulai berturun atau berkurang, sehingga kita melakukan konservasi in situ untuk melindungi jenis spesies yang akan punah tersebut di dalam suatu perairan tersebut. Kemudian konservasi ex situ. Apa yang dimaksud dengan konservasi ex situ? Konservasi ex situ ialah pengambilan jenis atau spesies ikan dari dalam suatu perairan, kemudian kita memindahkannya ke dalam perairan yang lain. Itu dilakukan misalnya perairan sebelumnya itu tercemar oleh misalnya limbah atau tercemar oleh bahan-bahan kimia lainnya, sehingga populasi ikan dalam perairan itu menurun dan terancam punah. Maka kita mengambil alih atau mengambil kesempatan untuk melakukan tindakan yang namanya konservasi ex situ. Nah, konservasi ex situ itu kita mengambil ikan atau jenis spesies itu dalam perairan itu, kemudian kita memindahkannya ke dalam suatu perairan dengan kestabilitasan air dan kondisi lingkungan yang sama dengan kondisi lingkungan sebelumnya. Terima kasih. Materi atau pembahasan ini saya ambil dari salah satu jurnal, yaitu ada Gosce de Reves de la Boni 2006. Saya juga mengambil dari salah satu jurnal Bapak dosen kita, Manangkalangi E. Ini merupakan salah satu referensi atau acuan yang saya buat untuk membuat salah satu presentasi atau tugas mengenai tentang persaingan ikan pada perairan. Sekian dan terima kasih.